Hanya Allah sebaik-baik penolong kita. Hanya Allah sebaik-baik pelindung kita. Kita nggak punya kemampuan apa-apa, melainkan hanya pertolongannya. Di saat lagi kambuh, kira-kira siapa yang bisa menolong kita? Yuk, ketika lagi kambuh, kira-kira siapa yang bisa menolong kita selain Allah? Siapa? Gak ada, teman-teman. Yang bisa menolong kita hanya Allah. Maka hayu, segera mendekat kepada Allah. Di saat lagi kambuh, segera mendekat kepada Allah. Pegang bagian tubuh yang sakit, yang saat itu sedang kambuh. Pejamkan matanya. Yakinlah hanya Allah sebaik-baik penolong kita. Hanya Allah sebaik-baik pelindung kita. Kita nggak punya kekuatan apa-apa, melainkan hanya pertolongannya. Maka berzikirlah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, hamba sadar ya Allah, semua penyakit ini dikarenakan karena dosa-dosa hamba ya Allah. Semua masalah dalam hidup hamba semua dikarenakan karena dosa-dosa hamba ya Allah. Hamba mohon ampunanmu ya Allah. Hamba mohon ampunanmu ya Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Ya Allah, hamba sadar ya Allah, semua yang terjadi pada diri hamba semua adalah catatan takdir darimu ya Allah. Hamba mohon ya Allah, bimbing hamba ya Allah, agar hamba senantiasa ridho menerimanya, sabar dalam menjalaninya ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah kesabaran hamba dalam menjalani kisah dalam lebaran hidup hamba ya Allah. Karena engkaulah tujuanku, ridhomu adalah harapanku, cintamu adalah dambaanku. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ayo teman-teman, ketika sensasi itu datang, yakinlah hanya Allah sebaik-baik penolong kita. Hanya Allah sebaik-baik pelindung kita. Makanya ketika sensasinya lagi datang, berzikirlah. Ingatlah dengan Allah. Pasrahlah kepadanya. Bergantunglah hanya kepadanya. Sehingga kita tidak bergantung kepada siapapun, melainkan hanya kepadanya. Ingat, itu kuncinya. Ketika lagi kambuh, ingat Allah. Sensasi itu muncul, ingat Allah. Bukan ingat dengan jimat, santet. Allah. Ingat Allah. Ingat Allah. Ketika hati tenang, pikiran tenang, sensasinya sembuh. Sembuh sensasinya. Mau kepala kelayangan, sambil dipegang, sambil istighfar. Dadanya sakit, sambil dipegang, dadanya ditekan pakai telunjuk, sambil istighfar. Sambil berzikir. Ketika perutnya yang sakit, dipegang, diusap-usap, sambil istighfar, sambil berzikir, pasrahkan kepada Allah. Ingat akan dosa dan mohonlah pertolongannya. Ketika kaki gemetar, keluar keringat dingin, pegang kakinya. Tuh teman-teman. Karena sembuh ada pada diri kita sendiri. Yang maha menyembuhkan Allah. Ayo sadarkan diri kita untuk mendekat kepadanya. Meminta kepadanya. Memohon kepadanya. Bergantung kepadanya. Bukan malah merepotkan banyak orang. Ketika lagi kambuh, suami ditelepon, semua orang dikabarin. Jadi bikin repot banyak orang. Bikin sibuk banyak orang.
Masih hidup udah ngerepotin banyak orang. Bekal apa yang mau dibawa, mau mati? Hidup aja udah ngerepotin banyak orang. Gimana kabarnya ketika udah mati? Hidupnya banyak repotin orang. Ayo, berubah. Ya, berubah. Berubah. Berubah ya teman-teman ya. Berubah. Yakinlah. Ada Allah yang maha baik. Ada Allah yang maha baik. Ya. Saya menerangkan panjang lebar. Semoga ada kebaikan yang masuk ke dalam dada teman-teman. Ya. Ya. Saya menerangkan panjang lebar. Semoga ada manfaatnya bagi teman-teman. Ya, bismillah ya teman-teman ya. Itulah jalan sembuhnya bagi penyakit-penyakit yang seperti itu. Ya. Masih mau bertanya lagi? Jangan kayak lalat ya. Udah. Panjang lebar yang disampaikan. Ikuti sarannya. Ikuti nasihatnya. Ikuti petunjuknya yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ikuti. Mengada nasihat, solusi, petunjuk, obat yang lebih baik dari Al-Quran dan Sunnah. Memang ada. Ayo, sembuh ada pada diri kita sendiri. Ya, semangat ya. Power of zikir. Allahu Akbar. Power of zikir. Allahu Akbar. Power of zikir. Allahu Akbar. Semangat. Semangatin diri kita. Yuk, sehatkan badan kita. Selamat tinggal masa lalu. Selamat tinggal penyakit. Selamat datang kesehatan. Selamat datang kesembuhan. Gitu dong, disemangatin diri kita. Bukan malah terpuruk. Semangat teman-teman. Ya. Semangat dalam menjemput sembuh. Semangat. Semangat dalam menjemput sembuh. Bentar. Ya. Amin, amin, amin. Itu namanya penyakit. Jadi tugas kita bukan sibuk cari obatnya, tugas kita adalah perbaiki penyebabnya. Ya, perbaiki penyebabnya. Semangat. Itu asam lambung. Sedangkan penyakit banyak banget, bukan hanya asam lambung. Yang pada intinya jangan sibuk cari obatnya, jangan tanya obatnya. Sibuk perbaiki penyebabnya. Jangan tanya obat, makanya obat mah milik Allah. Di Al-Quran udah disebutin obat banyak banget. Masih nanya apa obatnya? Tanda nggak pernah baca Quran namanya. Tanda nggak pernah mempelajari agama. Hayu, makanya kita bareng-bareng yuk. Bersama-sama. Kita sama-sama belajar. Sedikit demi sedikit. Ayo belajar sedikit demi sedikit. Ya, semoga obrolan ini bermanfaat. Semoga obrolan ini berkah. Semoga obrolan ini ada kebaikan. Tuh. Di sini bukan berarti saya bisa pandai, enggak. Saya hanya berbagi pengalaman saja. Karena apa yang teman-teman alami tentang asam lambung sampai anxiety, saya juga pernah ngalamin. Inilah awal kali gerbang yang menjadikan kehidupan saya sekarang menjadi seperti ini. Tahun 2010-2011 saya ngalamin itu teman-teman. Dimana setiap seminggu sekali pasti ke rumah sakit. Pasti dirawat 3 hari. Dimana di saat lagi kambuh, yang ada di pikiran saat itu hanya mati, 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 dan mati. Bahkan dari tahun 2010 sampai tahun 2016, di tahun 2016 itulah saya ketemu jalan sembuhnya. Di saat penyakit saya sama, asam lambung, anxiety, sama, ngalamin itu saya. Bahkan sampai saya harus pakai pampers teman-teman. Kenapa? Darah selalu keluar dari tempat buang. Kalau duduk darahnya banyak. Kalau berdiri apalagi. Makanya saya hanya berbaring. Badan sampai kecil, bahkan kulit menghitam. Asam lambung saya dulu sampai seperti itu. Anxiety saya dulu sampai seperti itu. Bahkan yang menjadi miris lagi, di saat kondisi seperti itu, dijauhin teman kerja, dijauhi bahasanya hanya sendiri. Bahkan di rumah sakit gak ada yang nengok, 1 orang pun gak ada yang nengok. Di rumah sakit hanya dengan suster,
Sekalinya ada yang datang itu karyawan saya itu, karena saya dulu punya tempat usaha gitu, di mana usaha tersebut melejit, karyawannya ada, sampai di saat lagi sakit yang parah-parahnya itu, biasanya 400 porsi, 400 box itu laku sehari. Ini paling hanya 7 box, paling hanya 5 box. Apa yang ada dalam pikiran saya? Kayak pikiran teman-teman saat ini. Sama. Pokoknya lagi nggak karuan banget rasanya. Yang saat itu yang ada di pikiran saya mau mati atau saya mau bunuh diri. Itu aja yang ada di pikiran saya. Saat itu ya teman-teman ya. Nah, sampai ada titik di mana pertama kalinya ketika saya sakit, saya curhat kepada saudara. Saat itu saya curhat ke kakak saya, Mbak, saya lagi sakit. Saya udah bolak-balik rumah sakit. Saya seperti ini kondisinya. Tolong tengok saya. Saya minta hanya tolong tengok saya. Kayak gitu ke kakak saya. Akhirnya kakak saya datang dari Jakarta. Saya dulu tinggal di Cikarang. Kakak saya datang ke Cikarang. Subhanallah, datang dengan salah satu ustadz, salah satu ulama. Yang sebetulnya ulama itu termasuk salah satu ulama yang awalnya saya tidak respect dengan beliau. Kenapa nggak respect? Karena tontonannya di televisi termasuk tontonan yang nggak saya sukai. Datang ulama tersebut, datang ustadz tersebut. Ya. Ustadz tersebut awalnya saya nggak respect, namun begitu doa, begitu nasihat, saya nggak bisa berkata-kata apa, hanya nangis yang saya rasakan. Bahkan subhanallah ya teman-teman ya, subhanallah. Saat itu saya hanya pikirannya kalau saya nggak mati saya bunuh diri. Itu aja pikiran saya saat itu. Karena di saat seperti itu nggak ada keluarga yang dekat, nggak ada teman yang mendekat. Di saat saya lagi bahasanya lagi banyak duit, lagi sehat mah, semua orang berdatangan. Di saat saya lagi terpuruk, nggak ada orang yang mendekat. Itu saat itu pikiran saya hanya itu. Subhanallah. Di malam Kamis di bulan Februari, bukan Februari. Di malam Kamis di bulan Maret, ya itu saya dipertemukan oleh beliau. Di malam Kamis, subhanallah teman-teman, setelah sholat zuhur, darah yang dari tempat buang berhenti teman-teman, nggak keluar lagi. Berhenti, bahkan saya merasakan tubuh saya seperti ada spirit, ada tenaga yang luar biasa. Saking bahagianya, saking senangnya, saya sujud syukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, memberikan hamba kesempatan untuk hidup kembali. Hamba bersumpah kepadamu ya Allah, di sisa usia hamba akan sedekahkan jasad ini untuk umat. Itulah sumpah saya. Padahal saat itu saya nggak tahu apa-apa. Kenapa lisan ini sampai bersumpah, ya Allah hamba sedekahkan jasad ini untuk umat. Saat itu saya nggak tahu apa-apa. Saya hanya bersumpah, tiba-tiba di saat lagi sujud saya bersumpah seperti itu. Subhanallah, ternyata berawal dari penyakit itu, akhirnya saya belajar betapa bahagianya ya menjadi ustadz tersebut. Menjadi perantara kebaikan untuk banyak orang yang sakit. Ya Allah. Ternyata ini dibalik sumpah saya. Akhirnya saya datang ke majelisnya beliau. Akhirnya saya belajar, saya berguru sampai akhirnya saya melepaskan pekerjaan saya melepaskan usaha saya. Saya fokus belajar. Tuh teman-teman. Jadi dari situlah, makanya saya hafal banget tentang anxiety. Saya hafal banget tentang asam lambung, hafal banget. Karena saya ngalamin sendiri. Saya belajar. Kemudian di tahun 2019 akhir bulan Desember, tepatnya tanggal 24, saya diantar pulang oleh guru saya. Dipasrahkan ke orang tua. Begitu, sekarang sudah saatnya kamu jadi manfaat untuk sekitarmu. Di saat itu orang tua saya hanya bingung. Masya Allah. Itu teman-teman. Ya, dari situ akhirnya berawal dari majelis yang hanya ukurannya 3x5. Ukuran majelis yang hanya 3x5. Subhanallah, gak mudah teman-teman. Orang tahu masa lalu saya seperti apa, masa kecil saya seperti apa. Tiba-tiba pulang saya seperti ini. Otomatis, jangankan saya, Rasulullah yang orangnya mulia, paling jujur, paling baik saja, keluarganya banyak yang gak percaya. Bahkan Abu Lahab sampai menentangnya, sampai seperti itu. Sama, kami juga mengalami. Orang-orang terdekat menganggap saya aliran sesat dan lain sebagainya. Itu udah hal biasa. Namun subhanallah, dari majelis yang hanya 3x5, mulai berdatangan 1-2 orang sampai akhirnya nggak cukup ruangannya.
Kemudian orang sakit berdatangan dari berbagai desa, berbagai daerah. Orang sakit pada berdatangan. Sampai ada kejadian sering terulang. Di saat lagi nggak ada laki-laki, tiba-tiba ada pasien yang nggak bisa jalan. Rumah saya, rumah ibu saya itu di atas jalan. Jadi nggak bisa, kendaraan parkir nggak ada tempatnya. Motor naik nggak ada tempatnya. Jadi harus ditandu, digotong. Saya masih ingat banget, waktu itu masih maghrib dalam keadaan hujan. Ada pasien laki-laki terkena stroke, nggak bisa jalan, akhirnya ditandu, digotong sama ibu-ibu. Di situ saya sedih, saya menangis batin. Ya Allah, hamba mohon ya Allah, berilah tempat yang mudah diakses oleh orang-orang yang membutuhkan. Akhirnya alhamdulillah dapat rumah kontrakan. Rumah yang alhamdulillah ukurannya lebih besar dibandingkan rumah ibu saya. Di pinggir jalan, 1 tahun 6 juta. Akhirnya kami bayar 1 tahun pertama 6 juta. Kemudian di tahun kedua 6 juta kami bayar lagi. Di tahun ketiga ternyata waktu itu uangnya nggak cukup. Akhirnya kami harus pindah, teman-teman. Yang pindahnya pun kami nggak tahu harus pindah kemana. Karena saat itu hanya ada uang 3.700.000 atau 4.700.000 gitu, saya lupa. Saya pun bingung mau pindah kemana. Namun saya yakin Allah Maha Baik. Allah Maha Baik. Akhirnya Allah pertemukan dengan orang yang terbaik. Orang yang sedang mengalami masalah, namun dia memiliki tempat yang nggak dipakai. Saya silakan tempatnya dipakai. Akhirnya kami memakai tempat tanpa kami harus menyewa, tanpa kami harus membayar. Itu ya. Itu seperti itu. Dan tempat ini alhamdulillah akhirnya berdatangan dari berbagai kota, dari berbagai pulau, dari berbagai daerah datang ke tempat ini. Karena di setiap malam ahadnya itu selalu ada pengobatan massal. Di mana semua ikhtiar di tempat kami tidak ada sepeser pun bayaran. Tidak ada tarif, tidak ada mahar, tidak ada biaya apapun. Semuanya gratis. Karena saya sudah bersumpah. Bahkan guru saya pun seperti itu. Jadi dakwah lewat jalan pengobatan tanpa komersil. Bagi teman-teman yang jauh, kami sediakan pula kamar untuk istirahat. Makan, minum, semuanya gratis. Semuanya gratis. Nggak ada mahar apa-apa, nggak ada biaya apa-apa. Namun ada syaratnya. Syaratnya adalah taubat, syaratnya adalah siap memperbaiki diri. Hanya itu aja syaratnya. Ketika mau taubat, mau memperbaiki diri, ayo kita bareng-bareng ikhtiarkan. Itu ya teman-teman ya. Inilah perjalanan majelis. Makanya saya kalau membahas tentang anxiety, udah kayak di luar kepala. Karena saya sendiri ngalamin. Sensasinya saya ngalamin. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasannya saya ngalamin. Yang tadinya berat badan saya hanya 42 kilo, teman-teman. Berat badan saya hanya 42 kilo. Alhamdulillah sekarang udah 67 kilo. Berarti udah peningkatan yang sangat luar biasa. Ya, luar biasa. Tuh teman-teman. Ya. Namun kembali karena di awal tempat ini adalah milik orang lain. Kita hanya numpang. Nah, orang tersebut sedang ada masalah tentang keuangan. Di mana tempat ini statusnya sedang dijual. Harganya 1,3 M. Nah, dari setahun kami pakai di tempat ini, alhamdulillah ada beberapa yang sudah mulai menawar tempat ini di angka sekitar 900, bahkan ada yang 1 M. Namun orang tersebut juga menyampaikan, Ustadz, mohon maaf, tempatnya sudah ada yang nawar 900, ada juga yang 1 M. Nah, nanti kalau semisal tempatnya laku, mohon maaf ya Ustadz ya, Ustadz harus pindah dari tempat ini. Siap Pak, nggak apa-apa. Kemanapun kami pindah, saya yakin itu adalah tempat yang terbaik. Itu adalah tempat yang terbaik yang sudah Allah persiapkan. Nah, dan beliau menyampaikan, namun saya juga nggak tega kalau semisal Ustadz harus pindah dari tempat ini. Yang sebetulnya saya sangat senang tempat ini dipakai untuk kebaikan. Namun karena saya lagi butuh, saya nggak menjual 1,3 M. Silakan Ustadz ganti tempat ini di 400 juta saja. Itu sampai seperti itu teman-teman. Harga 1,3 M untuk majelis hanya 400 juta saja. Saya kembali melihat 400 juta angka bagi saya mungkin saat ini angka yang tidak sedikit. Angka yang tidak sedikit. Bahkan hanya dikasih waktu 4 bulan. Hanya dikasih waktu 4 bulan. Namun saya yakin umat Rasulullah itu banyak. Saya yakin umat Rasulullah itu baik-baik. Makanya saya pun mengajak kepada seluruh umat Rasulullah, siapapun yang Allah titipi cahaya kebaikan, ayo bersama-sama. Ayo bersama-sama kita lakukan jihad fisabilillah. Kita jadikan diri kita bagian daripada perjuangan di jalan Allah lewat jalan pengobatan, lewat jalan pertolongan yang mengharapkan keimanan dan ketaatan seseorang. Sebagaimana surat At-Taubah ayat 128 129. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jelas
Ya, ingat kita ketika ada rasa sedih, ketika ada rasa apa ya? Intinya ada rasa sedih, melihat ada orang sakit, gak sembuh-sembuh, ada orang sakit bukannya tambah dekat kepada Allah, ada orang sakit justru malah tambah jauh dari Allah, itu kesedihan yang luar biasa. Itu kesedihan yang luar biasa. Udah malah lagi sakit, ditipu orang pinter, ditipu para dukun, ditipu oknum agama, itu pun kesedihan yang luar biasa. Makanya kami hanya mengharapkan keimanan dan ketaatan. Semoga lewat perantara sakitnya, ketemu dengan kami, menjadi wasilah, menjadi jalan keimanannya, ketaatannya semakin baik. Mendapatkan jalan, sembuhnya mendapatkan sembuh yang berkah. Sembuhnya diiringi dengan keimanan dan ketaatan. Itu teman-teman. Makanya Alhamdulillah, yang berawal dari jamaah saya itu awalnya hanya 4 orang. 4 orang itu pun hanya kakak saya, kemudian saudara saya, sepupu saya, satu lagi teman saya. Berawal dari 4 orang. Berawal dari 4 orang di tahun 2019 akhir, Alhamdulillah sekarang yang ikut rutin sudah bisa dikatakan sudah nggak terhitung berapa jumlahnya. Itu semua karena pertolongan Allah. Dan pesan dari guru kami, bagaimana apa yang saya sumpahkan pun sama. Itu ya, seperti itu ya. Istri nggak nemenin kenapa? Istri saya baru nikah kemarin. Saya baru nikah kemarin. Saya baru nikah kemarin. Istri saya kenal saya ya ketika nggak tahu perjalanan di awal, nggak ngikutin. Istri saya kenal saya ketika saya udah di majelis yang dulu sebelum ini. Ya, untuk tempatnya itu kami ada di Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Lokasinya di depan stasiun Legok. Lokasinya di depan stasiun Legok. Ya, itulah kenapa ketika saya membahas tentang penyakit, seakan-akan saya tuh hafal banget, bahkan sampai kok tahu ya rasanya seperti ini, kok tahu ya sensasinya seperti ini. Ya, karena itulah yang saya alami. Karena itulah yang saya alami. Ya, tuh makanya saya mengajak majelis kami dikasih waktu 4 bulan. Ini udah berjalan 2 bulan, hampir 2 bulan. Masih ada waktu 2 bulan 1 minggu. Harus terkumpul di angka 400 juta. Sekarang baru terkumpul kurang lebih 210. Masih ada 190-an lagi. Saya mengajak bagi siapapun, ayo. Saya yakin di room ini ada orang-orang baik yang Allah titipi cahaya kebaikan, yang siap berjihad fisabilillah, wa tujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayo sama-sama kita wujudkan ranah dakwah ini agar majelis kita bisa memiliki tempat sendiri, majelis kita tidak bergantung kepada siapapun, majelis kita tidak numpang lagi, majelis kita memiliki tempat sendiri. Itu ya. Makanya untuk memiliki tempat sendiri, yaitu kami hanya dikasih waktu 4 bulan, di mana waktu itu hanya tersisa 2 bulan lagi. Waktu itu hanya tersisa 2 bulan lagi, saya yakin banyak orang-orang baik yang mau bersama-sama dengan saya dalam ranah perjuangan, dalam ranah dakwah. Bismillah ya teman-teman ya.